Hari pengumuman. Halo semuanya, selamat datang di vlog Antariksaku. Aku sangat bersemangat karena punya pengumuman penting. Setelah menyelesaikan pelatihan selama bertahun-tahun, hari yang sudah kutunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Aku senang bisa menjadi salah satu dari 350 orang yang terpilih menjadi astronot NASA. Ada satu fakta menarik nih, 7 astronot pertama termasuk dalam jumlah tersebut. Jadi, bisa dibilang aku masuk dalam jajaran legenda. Kabar baiknya, sekarang aku sudah selesai berkutat di lab realitas virtual dan akan pergi ke luar angkasa. Banyak sekali yang harus kulakukan untuk bersiap-siap menghadapi misi pertamaku. Jadi, vlog kali ini kubuat singkat saja. Tapi, bersiaplah untuk mendengar semua tentang petualangan luar angkasaku dalam beberapa hari ke depan. Sehari sebelum peluncuran. Kalian pasti mengira sehari sebelum peluncuran akan menjadi hari yang sibuk bagi para kru, bukan? Tapi kenyataannya justru cukup santai. Karena hari-hari yang akan datang akan penuh dengan tekanan, NASA mengizinkan kami menghabiskan waktu bersama beberapa anggota keluarga atau teman yang sudah diizinkan untuk berada di dekat kami selama masa karantina pra-peluncuran. Kami juga bisa menginap di rumah pantai milik mereka. Ini sungguh pekerjaan impian, bukan? Tapi hal terpenting yang disarankan untuk kami lakukan hari ini adalah tidur nyenyak. Itu kalau bisa, jadi jangan dipaksakan. Aku akan coba usahakan jadi langsung tidur saja. Untung saja kami dilarang minum kopi 24 jam sebelum peluncuran. Kalau enggak, aku yakin kandungan kafeinnya akan membuatku nggak bisa bermimpi indah. Hari peluncuran. Inilah hari pentingnya. Pertama-tama, meskipun ini salah satu lagu favoritku, aku berusaha nggak mendengarkan lagu Space Oddity dari David Bowie karena nggak mau ada suasana sedih. Kedua, kopi masih nggak dibolehkan untuk sarapan pada pagi hari peluncuran karena sifat diuretiknya. Sering buang air kecil bisa jadi masalah saat sedang di dalam kokpit menuju luar angkasa. Ini mungkin sedikit mengejutkan bagimu, tapi selain semua itu, para astronot punya waktu istirahat yang cukup banyak saat hari peluncuran. Sebelum berangkat ke landasan peluncuran, kami melakukan pengecekan terakhir dan pergi ke toilet untuk buang air kecil sebelum peluncuran. Setelah itu, saatnya naik ke kokpit. Banyak dari kami tidur sejenak di dalam kokpit, sementara sistem melakukan ribuan pemeriksaan pra-peluncuran, termasuk pemeriksaan suara dari udara ke darat dengan kontrol peluncuran dan pengendali misi. Berikut ini ada fakta menarik untukmu. Kami memakai popok dewasa pada waktu ini untuk berjaga-jaga. Baiklah, kita hentikan dulu pembicaraan soal buang air. Nah, sekarang semuanya sudah diperiksa dan saatnya menyalakan mesin utama. Bersiap untuk lepas landas. 5, 4, 3, 2, 1. Wuhuu! Satu hari di luar angkasa. Selamat datang di luar angkasa. Tadinya aku mau bilang akan membawamu berjalan-jalan melihat seperti apa hari-hari seorang astronot dalam misi luar angkasa. Tapi di sini aku akan membawamu melayang. Oke, pertama, setiap menit dan detik dalam satu hari seorang astronot di luar angkasa sudah direncanakan. Mulai dari makan dan menyikat gigi hingga bekerja dan tidur. Setiap tindakan yang kami lakukan harus sesuai jadwal. Hal-hal yang harus kami lakukan sudah direncanakan hingga setiap 5 menit oleh tim di bagian pengendalian misi yang disebut Ops Planner. Ini sangat penting karena jadwal ini menjelaskan apa yang sedang terjadi dan siapa yang terlibat dalam suatu kegiatan setiap waktunya di stasiun luar angkasa. Tapi jangan khawatir, kami nggak hanya bekerja tanpa bersenang-senang. Meskipun semua dijalankan sesuai jadwal, kami masih punya waktu luang untuk diri sendiri. Konsep hari di dalam pesawat ruang angkasa yang mengorbit sedikit berbeda dari yang mungkin kamu bayangkan. Setiap 24 jam, para astronot di luar angkasa internasional melihat 15 kali matahari terbit dan 15 kali matahari terbenam, seiring pergerakan stasiun tersebut mengelilingi dunia. Tapi selama jutaan tahun, manusia sudah hidup mengikuti siklus harian 24 jam. Otak dan tubuh kita mengikuti ritme sirkadian untuk bangun dan tidur. Itulah sebabnya para astronot bekerja dan tidur sesuai dengan jadwal yang mengikuti siklus dan ritme ini. Karena kalau tidak, kami akan mengalami jet lag permanen. Karenanya, satu hari bagi kami kira-kira seperti ini.
Hari kerja dimulai sekitar pukul 6 hingga 21.30 waktu Greenwich. Dan itu termasuk 3 kali makan dan 2,5 jam berolahraga. Rutinitas pagi. Jadwal pagi di luar angkasa mirip dengan di bumi. Kami dibangunkan oleh alarm dan memulai rutinitas membersihkan diri dengan barang-barang yang tersedia dalam perlengkapan kebersihan yang diberi oleh NASA. Perlengkapan itu termasuk sampo tanpa bilas yang hanya membutuhkan sedikit air karena nggak ada pancuran air di luar angkasa. Lucunya, air yang kami gunakan melayang-layang saat mandi. Masing-masing dari kami diizinkan membawa produk pilihan sendiri dalam perlengkapan ini, termasuk kosmetik dan pasta gigi. Ada alat cukur untuk bercukur atau gunting untuk memotong rambut kami sendiri atau satu sama lain jika perlu. Kami hanya perlu memvakum rambutnya agar nggak berterbangan ke wajah kami saat bekerja. Makanan. Kami tidak pernah melewatkan sarapan. Ini makanan pertama dari 3 waktu makan, termasuk makan siang dan makan malam. Banyaknya porsi makan kami sangat bergantung pada kebutuhan kalori masing-masing. Satu hal yang menyenangkan adalah kami nggak perlu memasak atau mencuci piring, karena makanan sudah dimasak di bumi dan tersedia dalam kemasan sekali pakai. Perlu kamu ketahui, makanan luar angkasa sudah banyak peningkatan dalam hal rasa dan variasi sejak misi Apollo, di mana para astronot hanya makan makanan yang dibekukan selama berhari-hari. Tugas di luar angkasa. Setelah selesai makan, saatnya kami mulai bekerja. Masing-masing dari kami bersiap mengerjakan tugas hari itu. Tugas-tugas ini bervariasi, mulai dari mengawasi eksperimen hingga melakukan pemeliharaan rutin pada peralatan stasiun. Pekerjaan kami juga termasuk memeriksa proyek-proyek yang dikendalikan dari bumi, serta berpartisipasi dalam eksperimen untuk mengetahui seberapa baik tubuh kami beradaptasi selama tinggal di luar angkasa dalam jangka waktu lama. Gym luar angkasa. Olahraga kami bagian penting dari hari-hari kami. Kami menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk berolahraga. Di bumi, umumnya tubuh kita selalu aktif karena melawan gravitasi untuk bergerak. Tapi dengan gravitasi yang sangat terbatas di luar angkasa, gerakan menjadi lebih mudah dan gak butuh banyak tenaga. Jadi, astronot yang menghabiskan waktu lama di luar angkasa tanpa melakukan latihan fisik akan kehilangan banyak otot, yang menyebabkan mereka merasa lemas saat kembali ke bumi. Itulah kenapa sangat penting bagi kami untuk terus aktif secara fisik guna mencegah penyusutan tulang dan otot. Ini juga membantu meringankan apa yang kami sebut space snuffles, yang disebabkan oleh cairan tubuh yang menumpuk di kepala karena tidak tertarik ke bawah oleh gravitasi. Pilihan olahraga rutin kami meliputi latihan kardio menggunakan treadmill atau sepeda. Kami juga melakukan angkat beban, dan untuk melakukan semua itu, kami harus mengaitkan tubuh pada mesin karena kalau tidak, tubuh kami akan melayang dan usaha kami akan sia-sia. Waktu luang. Penyelenggara misi di bumi menyediakan waktu setiap hari bagi kami. Mungkin salah satu ketakutan terbesar para astronot yaitu saat mereka harus terlunta-lunta di luar angkasa dan gak bisa kembali lagi. Bayangin aja, semisal kamu mulai menjauhi stasiun luar angkasa internasional menuju hamparan kegelapan karena suatu insiden. Kamu terus melayang-layang di area kosong berupa ruang hampa yang dingin. Tapi untungnya, kamu masih punya kesempatan untuk selamat. Kita lihat gambaran detailnya aja yuk. Jadi, kamu lagi berada di stasiun luar angkasa internasional, tepatnya di lapisan atmosfer teratas setinggi 402 km. ISS bisa terbang setinggi itu tentu bukan untuk berpelesiran dong. Gravitasi bumi terus-terusan menarik stasiun ini. Supaya nggak jatuh, ISS harus mengorbit planet kita dengan kecepatan sekitar 27.353 km per jam. Kecepatan segitu sudah cukup mampu melawan tarikan gravitasi bumi. Tapi di dalam ISS, kamu nggak akan bisa ngerasain kecepatannya saat memasuki ruang angkasa. Kamu terus melayang-layang sambil melihat bumi berputar. Tapi masih ada banyak reruntuhan luar angkasa yang bergerak ke arah berlawanan. Dari sudut pandang astronot di ISS, kecepatan objek ini sangat tinggi. Kamu mulai mengenakan pakaian astronotmu. Baju ini dilengkapi dengan suplai oksigen dan kompartemen air, supaya kamu tetap bisa minum saat menjalankan misi. Sebentar lagi, kamu akan berjalan memasuki ruang angkasa.
Tapi kamu perlu menuju pintu khusus bernama airlock dulu. Setelah sampai, kamu melihat dua pintu. Kamu pun segera memasukinya dan menutup pintu pertama untuk memblokir akses menuju oksigen stasiun. Kemudian, kamu ngebuka pintu menuju luar angkasa. Sebentar lagi, kamu akan melakukan spacewalk. Ada sejumlah alasan kenapa kamu bisa berada di luar angkasa kayak gini. Mungkin kamu lagi ngadain eksperimen ilmiah untuk nyari tahu aktivitas berbagai objek di luar angkasa. Bisa juga kamu lagi ngetes perangkat, sensor, dan alat canggih lainnya. Mungkin kamu lagi melakukan perbaikan komponen yang nggak berfungsi atau menjalankan perawatan rutin di ISS. Sebelum memasuki ruang hampa, kamu mengikatkan baju antariksamu pada tali yang tersambung ke badan pesawat. Kamu juga bisa mengikatkan peralatanmu pada tali kecil supaya obeng dan kunci pasmu nggak hilang. Kamu mendorong tubuhmu dari pesawat dan mulai bergerak seperti berenang di bawah air. Sebelum keluar ke area dengan gravitasi nol, astronot juga berlatih di kolam renang besar. Kamu mulai berpegangan pada bagian pesawat sambil bergerak menuju komponen yang perlu diperbaiki. Kamu perlu ngebenerin apa? Mungkin ngencengin skrup kecil aja ya? Seorang astronot pernah bilang, hal sekecil apapun akan sangat sulit dilakukan di luar angkasa. Kamu memakai pakaian besar yang bisa memperlambat gerakmu. Tubuhmu jadi kelihatan kaku. Baju ini juga bikin kulitmu gatal-gatal. Perbaikan seperti ini bisa berlangsung sampai berjam-jam. Selama proses ini, keringatmu terus bercucuran. Mungkin salah satu filter pakaian astronotmu telah rusak deh. Semua cairan yang keluar dari tubuhmu bisa menyebar ke seluruh pakaian hingga ke wajah. Matamu mungkin juga berair. Air mata bikin penglihatanmu semakin kabur. Padahal banyak bahaya siap mengintai di hamparan luar angkasa. Dan gak ada petunjuk pasti yang bisa ngejelasin cara mengatasi sebagian besar situasi ini. Kamu kan lagi ngencengin skrup, tapi ada kesalahan. Kunci pasnya jatuh dan skrupnya terlepas dari lambung pesawat. Kamu berusaha menangkapnya, tapi malah tubuhmu semakin terdorong menjauhi stasiun. Setelah mendapat skrup itu lagi, kamu sudah terlanjur jauh. Kamu gak bisa berpegangan, tapi kan masih ada tali. Gawat. Talinya udah gak terikat di pakaian astronotmu lagi tuh. Ternyata kamu udah salah pasang. Saat ini kamu gak cuma menjauhi stasiun, tapi tubuhmu mulai muter-muter. Pemandangan bumi yang biru dan antariksa gelap terus berkelebat di depan matamu. Kamu nggak bisa berhenti. Untung penyelamatmu nggak cuma tali. Pakaianmu dilengkapi dengan saver atau alat bantu sederhana dalam proses penyelamatan spacewalk. Ransel yang berisi bahan bakar ini punya fungsi seperti jetpack. Kamu mulai mengaktifkan ransel agar penerbanganmu berjalan mulus. Tubuhmu udah nggak muter-muter lagi dan gerakmu lebih tenang. Saat ini kamu udah tahu lokasi persis ISS-mu. Selanjutnya, kamu perlu nentuin arah secara manual dan perlahan terbang menuju ISS. Unit saver melepaskan gas dari tabung kecil dan tubuhmu terdorong maju. Dengan pemakaian panel control saver yang mirip joystick, kamu bisa mengubah arah pelepasan gasnya. Dengan begini, kamu bisa mengontrol pakaian astronotmu. ISS harus selalu ada dalam penglihatanmu. Ayo pencet joystickmu untuk mengaktifkan tabung gasnya. Tapi jangan buru-buru juga ya. Kamu perlu menstabilkan gerakan majumu. Kalau sampai salah pencet tombol, kamu akan muter lagi dan nantinya malah makin sulit pulang lagi. Tiap astronot menghabiskan waktu selama berjam-jam di simulator virtual reality agar bisa ngerasain suasana di luar angkasa. Kamu sudah tahu cara mengontrol savermu dan perlahan mendekati ISS. Jangan sampai ransel ini malah bikin gerakmu terus ngebut ya. Kalau ngebut, kamu perlu muter tabungnya ke arah berlawanan untuk mengurangi kecepatan. Selain itu, kamu bisa nabrak ISS dan malah ngerusak baju antariksamu. Akhirnya kamu sampai di ISS. Sekarang kamu perlu berpegangan sambil bergerak menuju airlock. Rasanya kok mirip-mirip kayak mendaki gunung di bawah air ya. Kamu sudah sampai di airlock. Tapi kita bikin kilas balik laginya yuk. Menuju momen saat kamu menjauhi ISS. Jadi, kamu mulai memakai ransel agar gerakanmu lebih lancar. Perasaanmu semakin gugup dan gelisah. Kamu asal mencet joystickmu hingga tabungnya bergerak ke berbagai arah. Beberapa menit kemudian, kamu belum juga mendekati stasiun. Padahal bahan bakar dalam saver telah habis. Hatimu makin was-was. Oke,
Kita perlu mundur ke beberapa waktu sebelumnya. Kamu menjauhi ISS, lalu memakai server dan memperlambat putaran tubuhmu. Saat ini, kamu menghadap ISS dan mulai mendekati stasiun itu dengan penuh perhitungan. Semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba ada gerakan. Serpihan logam kecil dari satelit tua telah menabrak server dan langsung merobek ranselmu. Bahan bakar di dalamnya mulai bocor keluar angkasa. Kamu mulai muter-muter gak karuan karena terkena benturan. Jadi, kamu perlu narik nafas dalam-dalam dan menggunakan sisa bahan bakar untuk berhenti. Beres, kamu melayang-layang tanpa muter lagi. Gak ada petunjuk maupun protokol yang bisa membantumu mengatasi masalah ini. Kamu terus bergerak di luar angkasa dan gak bisa mengendalikan prosesnya. Untuk kembali ke ISS, kamu perlu mendorong objek lain. Untung kamu bisa mikirin langkahmu selanjutnya. Persediaan oksigen di baju antariksamu bisa cukup sampai beberapa jam lagi. Kamu juga punya air. Jadi, kamu bisa minum melalui sedotan karet kecil yang terpasang di cincin leher helmmu. Kamulah manusia pertama yang mengalami situasi ini. Tapi kamu juga punya peluang untuk tetap selamat kok. Kalau kamu bisa ngelempar objek ke samping, tubuhmu akan bergerak. Kalau kamu punya kunci pas yang berat, kamu bisa melemparnya ke arah yang berlawanan dengan ISS. Dengan begini, kamu bisa meluncurkan dirimu menuju stasiun tersebut. Dan sayangnya, kamu nggak punya barang yang bisa dilempar. Servermu udah rusak, tapi kamu nggak bisa ngelepas sendiri tanpa bantuan orang lain. Sesekali kamu menikmati pemandangan bumi yang cantik sambil bernafas selambat mungkin. Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada, cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya. Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka, seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu. Itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi, hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi.
kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi. Tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka. Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas.
Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Setidaknya, belum. Baiklah, ini pemikiran randomku. Apa yang akan terjadi kalau astronot membawa drone saat berjalan-jalan di luar angkasa? Kalau itu bukan drone yang dirancang khusus oleh NASA, mungkin drone itu akan membeku dan terbakar kayak manusia kalau pergi keluar angkasa tanpa pakaian khusus. Tapi manusia boleh bermimpi, bukan?